Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa juga beberapa hari ini kita sudah melewati untuk kita juga ada bersama-sama dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Sama sebagaimana juga kita banyak mendengar hari-hari ini berita-berita tentang pandemi COVID-19 ini. Begitu cepatnya di dalam penularannya dan membuat juga banyak orang takut, khawatir, ya, bahkan juga mungkin jadi mereka ini begitu kehilangan daripada iman dan percaya mereka. Tapi hari ini, saudara, mungkin juga orang-orang banyak berpikir bagaimana dengan juga peran gereja di dalam hal ini. Apakah kesembuhan sudah hilang daripada gereja? Karena juga begitu banyak berita-berita tentang COVID-19 ini, sehingga juga membuat orang menjadi takut. Saya percaya bahwa juga kuasa kesembuhan ini tidak pernah hilang dari gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingin menguatkan saudara untuk juga percayalah firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini kalau kita juga mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa di dalam topik saya ini bahwa kesembuhan itu bukanlah magic tapi proses. Nah, hal ini yang saudara mesti tahu. Mari kita akan membaca ini bagaimana kesembuhan itu terjadi di dalam diri kita, di dalam gereja Tuhan juga. Mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan katanya, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Suratan di dalam Amsal Sulaiman ini boleh kita katakan boleh dibagi dalam dua bagian, di mana ada bagian yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan supaya kuasa kesembuhan itu bisa kita datangkan terjadi dalam kehidupan kita, dan bagian berikutnya adalah bagaimana juga Tuhan yang akan mengerjakan di dalam bagiannya waktu kita sudah mengerjakan bagian kita. Bagian yang pertama yang harus kita lakukan adalah di dalam Amsal Sulaiman 4 ini ayat yang ke-20-21, itu adalah bagian kita. Ya, dengan dimulai dengan berkata, "Hai anakku." Nah, saya percaya perkataan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengalami kesembuhan, kalau kita ingin mengalami mujizat, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang ajaib, saudara mesti mengerti siapa diri saudara. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 itu mengatakan dengan sangat jelas sekali. Waktu kita ini percaya kepada nama Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan hak kepada kita menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, makanya Amsal ini berkata, "Hai anak-anakku." Ya, hubungan kita dengan Tuhan harus saudara tahu. Dialah bukan cuma Allah kita, tapi Dia juga adalah Bapa untuk hidup kita juga. Kenapa ini penting, saudara? Karena kalau saudara juga tahu, Yesus sendiri pernah berbicara. Kalau juga seorang anak katanya juga minta roti, mana mungkin dikasih batu. Seorang anak jika juga minta daripada juga telur katanya, masa dikasih kalajengking? Kalau juga katanya, Bapakmu yang jahat saja di dunia ini tahu memberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Keadaan siapa diri saudara itu adalah sangat penting. Saudaralah adalah anak Tuhan, dan saudara diberi hak untuk menerima yang terbaik dari Bapakmu yang di surga. Kalau saudara mengerti ini adalah sesuatu yang mendasari untuk saudara bisa mengalami kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Dan buat saya, saudara, ada bagian yang kita mesti lakukan sebagai anaknya untuk menerima sesuatu. Dan saya percaya juga ini yang juga kita akan belajar tentang kesembuhan itu bukan magic, saudara. Mujizat itu bukan magic, tapi kesembuhan mujizat itu adalah satu proses. Karena di dalam juga Matius pasal 7, kalau yang saudara juga tahu tadi, dikatakan ayat yang
ke-7 saudara. Dan ke-8 dikatakan, barang siapa yang minta makanya, katanya dia akan diberi. Barang siapa yang akan mengetok, maka dia akan dibukakan pintunya. Dan barang siapa yang cari, maka dia akan menemukan. Ini yang Tuhan maksud adalah di dalam saudara mengajukan permintaan saudara, maka ada proses yang saudara mesti lewati. Dan saya percaya sama sebagaimana juga firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman tadi katakan bahwa hai anak-anakku katanya, ya supaya juga kita ini memperhatikan perkataan Tuhan, ya mengarahkan telinga kepada ucapan Tuhan. Janganlah katanya semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Segala sesuatunya ini adalah harus saudara juga mengerti hal yang lain lagi, yaitu perkataan Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadikan segala-galanya mungkin. Makanya Amsal Sulaiman ini mengatakan kita harus memperhatikan ucapan Tuhan. Perenungan hari-hari kita bersama-sama dengan juga Tuhan kita di dalam hari-harinya, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing saudara. Karena keadaan pandemi ini, saya percaya ini penting. Karena inilah saudara yang akan mendatangkan kuasa kesembuhan, kuasa mujizat dalam diri saudara. Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan roh maut ini menguasai dan menekan hidup saudara. Tapi peganglah janji Tuhan, perkataan Tuhan. Karena ini yang akan memberikan jawaban bagi segala sesuatu yang saudara sedang hadapi di dalam diri kita dan bangsa ini. Saudara, lebih jauh lagi, ini yang Tuhan maksudkan. Ya, di dalam janji Tuhan, Matius pasal 7 tadi itu saudara. Waktu kita mencari, itu Tuhan memberikan kepastian. Kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan memberikan bagian dia saudara. Ya, yang sebagaimana gambarannya sebagai seorang bapa dengan anaknya, sedemikian juga katanya juga kita harus ya percaya bahwa Tuhan tidak pernah daripada mengingkari janjinya. Kenapa saudara? Karena di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan dikatakan ia katanya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, haleluya. Dan ayat yang ketiga ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya percaya ini adalah berkat untuk kita semua. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara kekasih, ini yang saudara mesti miliki. Saudara, kebenaran itu, firman Tuhan itu harus menjadi kebenaran dalam hidup kita. Sebab inilah yang akan juga mendatangkan kuasa kepada kita. Sebagaimana juga Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Bagian kita saudara, kita mesti mendapatkannya itu supaya juga bisa menjadi iman buat kita. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan begini, karena iman kita mengerti, karena iman kita mengerti. Ya, jadi saudara mesti mendapatkan firman Tuhan itu menjadi iman buat saudara, ya. Dan lewat iman itu katanya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sehingga apa yang menjadi iman kita yang tidak terlihat ini saudara, maka juga akan menjadi nyata waktu saudara juga ini mengalami daripada yang dikatakan firman itu menjadi iman di dalam hidup saudara. Roma pasal 10, 17 itu mengatakan, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, maka saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagian proses inilah yang saudara mesti lewati. Dan waktu firman itu sudah menjadi iman di dalam hidup saudara, maka ayat yang berikutnya saudara, di dalam ayat yang ke-22 di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itulah
yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, waktu saudara dapatkan itu menjadi iman buat saudara, ya, karena ini, maka ada dua hal ini yang akan datang kepada saudara. Dikatakan bagi mereka ini, dikatakan karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan. Kehidupan dan kesembuhan ini akan terjadi di dalam diri kita. Saudara kekasih, ini yang Tuhan akan kerjakan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 4, 12 itu. Dengan sangat jelas sekali saudara. Bahwa dikatakan dengan sangat jelas. Karena itulah katanya. Ya saudara. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, firman Tuhan begitu kuat sehingga dia bisa masuk ke sendi-sendi, ke sumsum kita. Firman Tuhan ini sangat berkuasa. Firman yang mana? Firman yang diurapi. Firman yang saudara juga dengar di dalam ibadah di rumahmu tiap-tiap hari. Itu yang akan mendatangkan kehidupan. Itu yang akan mendatangkan kesembuhan. Biarlah berkat Tuhan ini akan datang kepada saudara lewat apa yang menjadi kebenaran yang saudara juga terima hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kehidupan-Mu lewat daripada iman yang kami dapatkan lewat firman Tuhan yang kami baca. Kami percaya hari-hari kami sudah lalui di rumah kami masing-masing dengan keadaan daripada juga pandemi ini. Tapi kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah juga meninggalkan kami. Dan kami percaya kesembuhan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Biarlah jemaat-Mu, kami, orang-orang-Mu Tuhan yang percaya kepada firman-Mu ini boleh menerima kuasa kesembuhan, mujizat, sehingga hal apa yang mustahil juga di dalam diri kami, itu tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu. Biarlah mujizat dan kesembuhan, hal-hal yang ajaib akan terjadi di dalam seluruh hidup kami, hidup keluarga kami, hidup komunitas kami, di mana juga orang-orang kudus-Mu Tuhan akan menjadi juga berkat buat orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongan lewat juga daripada pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami, supaya juga lewat ini semua juga kami bisa melewati daripada semua hal yang terjadi lewat pandemi COVID-19 ini, untuk kami bisa lebih dekat dan melihat Tuhan adalah segala-galanya buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.